Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menunjukkan hasil dari budidaya jamur tiram. Yang mana jamur ini bisa kita konsumsi dan sangat aman. Sebelum kita mereview konten video ini, pertama-tama, buat sobat yang belum subscribe channel Edis Arek Jajar, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan notifikasi dari konten terbaru Edis Arek Jajar. Kandungan dan manfaat jamur tiram. Zat-zat yang ada pada kandungan jamur tiram tersebut, memiliki berbagai manfaat. Salah satunya, menjaga kesehatan jantung, kaya antioksidan, memperkuat sistem imun tubuh, meningkatkan kesehatan kognitif, menurunkan risiko kanker, dan dapat mengontrol kadar gula darah. Cara budidaya jamur tiram dengan metode serbuk kayu. Budidaya jamur tiram adalah salah satu jenis budidaya di bidang agribisnis yang banyak dilirik. Hal ini seiring dengan popularitas jamur tiram yang digemari masyarakat. Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur konsumsi yang memiliki kandungan banyak vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Jamur ini pun merupakan sumber makanan sehat yang organik dan tanpa mengandung pestisida. Jamur tiram putih relatif dapat dibudidayakan di semua lokasi, baik dataran tinggi atau dataran rendah. Umumnya dalam budidaya jamur tiram dilakukan dengan media baglok dengan bahan utama serbuk kayu. Namun, seiring dengan semakin meningkatnya permintaan produksi, ada media tanam alternatif lain yang relatif lebih mudah ditemukan dan dengan harga murah. Salah satu bahan yang bisa digunakan sebagai alternatif pengganti serbuk kayu adalah serbuk gergaji, yang memiliki struktur dan kandungan yang tidak jauh berbeda dengan serbuk kayu. Berikut adalah cara untuk budidaya jamur tiram. 1. Persiapan media tanam. Umumnya media tanam dalam budidaya jamur dikenal dengan istilah baglok. Tahapan pembuatan media menggunakan serbuk kayu juga secara teknis tidak jauh berbeda, hanya serbuk kayu yang biasa dipakai digantikan dengan serbuk gergaji. Secara lengkap tahapannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, siapkan bahan media tanam dengan komposisi serbuk gergaji 70-80%, bekatul, oktober 15%, kapur 1-2%, dan biji-bijian 2-5%. Sebelum dicampur sebaiknya serbuk gergaji dikomposkan terlebih dahulu agar tekstur menjadi lebih lunak dan lembut. Perlu diingat pula, serbuk gergaji yang digunakan harus berasal dari kayu yang tidak menghasilkan getah. Sebab, kayu bergetah dapat menghambat dan mematikan pertumbuhan miselium. 2. Pembuatan kumbung jamur. Pembuatan kumbung dapat dilakukan dengan sederhana, yakni menggunakan bangunan yang sudah tidak terpakai atau dapat membuat bangunan baru dengan menggunakan material yang sederhana. Tidak ada kriteria khusus untuk bangunan kumbung jamur. Namun, idealnya kumbung jamur harus dibuat dengan kriteria berikut ini. Luas bangunan idealnya adalah 5x5 meter, namun dapat dibuat lebih luas tergantung dengan luas lokasi yang dimiliki. Tinggi bangunan kumbung dibuat setinggi 3-3,5 meter dengan atap yang terbuat dari genteng atau bekas daun alang-alang atau jerami. Jangan gunakan seng atau asbes, karena akan meningkatkan suhu ruangan. Kumbung dilengkapi dengan jendela yang dapat dibuka dan ditutup untuk pertukaran udara. Di dalam kumbung dibuat rak dengan ukuran 1x2 meter dan tinggi rak 2 meter. Lokasi kumbung sebaiknya dekat dengan sumber air, sehingga memudahkan penyiraman. 3. Budidaya tahapan. Budidaya jamur tiram dengan serbuk gergaji diawali dengan penanaman atau inokulasi bibit. Sebagaimana pada penanaman bibit jamur lainnya, penanaman harus dilakukan di ruangan khusus dengan prosedur yang ketat. Tahapan inokulasi yang steril akan menghasilkan baglok yang baik bagi pertumbuhan miselium. Sebaliknya, proses inokulasi yang berlangsung dengan tidak steril akan dapat menyebabkan kontaminasi yang pada akhirnya akan menyebabkan miselium jamur mati, dan risiko kegagalan budidaya akan meningkat.
Oleh sebab itu, teknik inokulasi harus dilakukan dengan cara dan kondisi yang steril. Pun keberhasilan budidaya juga ditentukan oleh kualitas bibit yang digunakan. Biasanya jenis bibit yang digunakan adalah bibit keturunan F2. Oleh sebab itu, pilih bibit yang berkualitas dan unggul serta memiliki produktivitas yang tinggi. Dengan demikian, nantinya hasil panen yang akan diberikan oleh jamur tiram juga akan tinggi produksinya. Adapun kriteria bibit yang baik dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Bibit jamur yang digunakan jelas asal-usulnya dan berasal dari pembudidaya bibit jamur yang telah memiliki reputasi yang baik. Warna miselium jamur putih cerah dan tidak terdapat warna lainnya. Bibit jamur memiliki bobot yang berat yang menunjukkan kualitas bibit. Tanggal penanaman bibit masih dalam waktu yang dekat, yakni tidak lewat dari 20-30 hari dari penanaman bibit dari F1 ke F2. Perhatikan penyimpanan bibit sebelum digunakan untuk mempertahankan kualitas. Letakkan bibit di dalam lemari pendingin dengan suhu 16-18 derajat Celcius. 4. Pemeliharaan dan perawatan. Selain menentukan keberhasilan budidaya, perawatan dan pemeliharaan intensif akan dapat menentukan kualitas hasil panen. Harus diperhatikan pula ketepatan perawatan dan pemeliharaan agar mendongkrak hasil panen. Adapun hal wajib dilakukan pembudidaya demi menjaga kualitas dan kuantitas hasil budidaya jamur tiram antara lain sebagai berikut. Penyiraman. Penyiraman dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Penyiraman dilakukan menggunakan selang yang pada bagian ujungnya diberi nozzle. Penyiraman dilakukan dengan menyiramkan pada bagian lantai dan atap. Penyiraman harus rutin dilakukan untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalam kumbung. Ketika cuaca panas, maka sebaiknya penyiraman intensitasnya dapat dilakukan dengan cara ditambah frekuensinya. Pengendalian hama dan penyakit tanaman, HPT. Pengendalian HPT dilakukan secara manual, yakni dengan cara membunuh hama yang muncul pada baglok. Sebab dalam budidaya jamur tidak diperkenankan menggunakan pestisida. Oleh sebab itu, pengendalian secara preventif merupakan 5. Panen. Apabila permukaan baglok yang digunakan telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 hingga 0,8 kg. Setelah itu baglok dapat dibuang atau bisa dijadikan bahan kompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah terlihat meruncing, namun tudungnya belum pecah, dan warnanya masih putih bersih. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warna menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya pecah. Bila sudah seperti ini, jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama. Jarak panen pertama ke panen berikutnya berkisar 2-3 minggu. Itulah cara budidaya jamur tiram yang telah disampaikan warga RT 05, RW 03, Asem Jajar, Surabaya. Bagi Anda yang ingin mengunjungi budidaya jamur tiram, silahkan berkunjung di UMKM RW 03 Asem Jajar, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.